Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wa muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah salat fajar, salat subuh dan jemaah tazkirah Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalalida yang dirahmati Allah, kita kembali memuji Allah, membaca alhamdulillah setiap saat, setiap sholat, setiap pagi. Membaca alhamdulillah itu hukumnya wajib, membaca basmalah itu wajib, membaca fatihah itu wajib. Kita membaca alhamdulillah karena kita 24 jam menerima nikmat Allah. Nikmat Allah itu wajib dikenang, wajib diingat, perlu dibicarakan selalu, baru nampak yang Allah itu sayang sama kita. Kadang-kadang orang tidak ingat nikmat Allah, tidak nampak kasih sayang Allah itu. Ataupun lupa sama sekali sama nikmat Allah. Kalau orang itu lupa kepada Allah, Allah jadikan orang itu lupa terhadap dirinya. Satu, Allah jadikan orang itu dilupakan atau dilupai oleh Allah. Na'udzubillah. Selawat dan beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih menindaklanjuti yang kemarin, ayat penerang hati, ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir, terkait dengan kisah Umar bin Khattab. Sumbernya ini diambil pada tafsir Al-Imam Qurtubi, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa kemarin ceritanya? Ceritanya Umar bin Khattab pergi ke Syam. Macam pemimpin negara pergi ke daerah, pergi ke provinsi, begitulah. Dia mengadakan kunjungan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan kunjungan ke daerah, memantau keadaan rakyat. Begitu caranya pemimpin zaman dulu ya. Lalu ditanyanya seorang jemaah yang biasanya muncul kalau Umar pergi melawat berkunjung ke sana, tiba-tiba tak ada. Hebatnya keprihatinan, perhatian khalifah kepada rakyatnya. Mana si fulan bin fulan, kira-kira gitulah. Kata jemaah, sekarang tidak muncul lagi, sudah menghilang, hari-hari mabuk. Ini menanggulangi, mengatasi orang yang bermasalah berat. Umar tidak marah. Oh, tidak masalah itu katanya. Lalu Umar menulis surat, sepucuk surat yang isinya ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Shadaqallahu azim. Kemudian di bawah surat itu ditulisnya tanda tangan pengesahan Umar bin Khattab. Umar berpesan, sampaikan surat ini kepada orang yang ditarget saat dia tidak mabuk. Jadi disampaikanlah. Di samping itu Umar meminta kepada jemaahnya mendoakan orang yang sudah hanyut ini agar kembali ke jalan yang baik. Jadi ada dua pendekatannya, ada dua approach, dua cara mengatasinya.
Satu, mengirim surat atau message. Yang kedua, mendoakan. Inilah cara mengatasi masalah mengikut versi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada istri bermasalah, suami bermasalah, mana ada rumah tangga yang tidak bermasalah? Tiada gading yang tak retak kata orang kita. Inilah caranya. Dikasih nasihat, dikasih kefahaman tentang ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir ini. Surah Ghafir ini luar biasa isinya. Apalagi ayat yang ketiga, Ghafiriz Dzambi. Ataupun mulai daripada ayat yang kedua, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim. Quran ini yang menurunkannya Allah Al-Aziz yang Maha Gagah, Al-Alim yang Maha Tahu. Itulah yang menurunkan Al-Quran ini untuk hudan lil muttaqin, pedoman hidup bagi orang yang ingin bertakwa. Ghafiriz Dzambi, Allah itu pengampun dosa. Tidak masalah kalau orang itu berdosa, yang penting angkatlah tangan, menadahkan tangan meminta keampunan Allah. Dalam hadis kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi, hadis terakhir dalam kitab itu mengatakan, wahai anak Adam, katanya, selagi engkau mengharapkan aku, kata Allah, ini hadis kudusi, selagi engkau mengharapkan aku, mengharapkan keampunanku, rahmatku, aku tak peduli, walaupun dosamu melangit, ataupun memenuhi bumi, aku akan memberikan keampunan setinggi langit dan sepenuh bumi. Perlu kita baca hadis, Pak ya. Perlu kita baca hadis. Ghafiriz Dzambi, Allah itu mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, Allah itu menerima taubat. Syadidil iqab, Allah itu kejam siksaannya bagi orang yang tidak ingin bertaubat. Orang yang tidak bertobat sudah tahu dia banyak dosa, banyak kesalahan. Siksaan Allah sangat berat. Siksaan Allah sangat berat. Syadidil iqab. Pertama, siksaannya kepada orang berdosa itu, dia tidak merasa dirinya berdosa. Dia tidak nampak kelemahannya, tidak nampak kekurangannya. Lalu hari-hari dia menimbul dosa. Dosa dirinya, kalau dia sebagai suami, sebagai ayah, dosa istrinya, dosa anaknya. Dosa rakyatnya kalau dia sebagai pemimpin, pemimpin yang tidak merasa berdosa. Subhanallah. Enak saja dia duduk di atas, tidak nampak kelemahan dirinya, kesenjangan manajemennya tidak nampak. Akan memikul dosa rakyatnya. Alhamdulillah. Syadidil iqab, Allah itu kejam siksaannya. Ayah yang tidak mendidik anaknya, mak bapak yang tidak mendidik ahli keluarganya, meninggallah ayah, meninggallah ibu, meninggalkan institusi keluarga yang tidak terurus, yang tidak diurus dengan baik, meninggal ayah, meninggal ibu. Orangnya mati, dosanya hidup. Syadidil iqab. Itu contoh-contoh kisah dibuat Pak ya. Syadidil iqab. Bertahun-tahun sampai ke anak keturunannya. Orang yang di atas, ketua keluarga, pemimpin keluarga yang lengah terhadap kepimpinannya, ku ampusakum wa ahlikum nar. Patutnya dia menjaga keluarganya dari api neraka, tapi tidak dijaganya, dibiarkannya, mendapat dosa yang turun temurun. Patutnya orang beriman mendidik keluarganya dengan baik, mendidik komunitasnya, mendidik rakyatnya. Kalau dia meninggal, kalau dia mendidik orang bawahnya dengan baik, kalau dia meninggal, orangnya mati, amal solehnya, nilai amal solehnya, nilai pahalanya mengalir. Jadi ada dua pilihan Pak ya, pandai-pandailah memilih. Ini akan berlaku
pasti dan pasti. Zid-taul, sangat luas rahmat Allah. Sudah berapa sifatnya? Al-Aziz, Al-Alim, Ghafiriz Zambi, wa Qabilit Taubi, Syadidil Iqab, Zid-taul, sifat yang keenam Pak ya. La ilaha illahu, sifat yang ketujuh, tiada ilah selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilaihil masir, ilaihil masir. Keadaan kita ini dalam ketentuan Allah. Bapak mau ke masjid, Allah urus dengan baik. Orang yang datang ke masjid itu pengurusan Allah, manajemennya Allah. Bapak mau pegang Quran, ibu mau pegang Quran di rumah, itu urusan Allah. Jadi ada keinginan, ada iradat, ada ikhtiar. Ilaihil masir, nanti akhir perjalanan hidup kita kembali kepada Allah. Kita dari Allah, kita milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada pemilik. Inilah yang dibaca oleh si pemabuk tadi. Dibacanya, dia mengerti Pak, walaupun dia mabuk. Karena bahasanya dia. Bahasa Al-Quran, bahasa Allah. Bahasa kekasih untuk kekasihnya. Al-Quran ini risalah kekasih untuk kekasih. Orang beriman mesti melihat yang dirinya dikasih Allah, disayangi Allah. Karena hari-hari dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Mana Rahman Rahim Allah? Kata ulama, Rahman itu kasih sayang Allah secara menyeluruh untuk semua makhluk. Rahim, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang terpilih. Nah, kita akan belajar lagi Pak ya. Jadi orang mabuk saja bisa terbuka hatinya mendengar kalamullah, membaca kalamullah. Bagaimana dengan kita? Nah, kita yang tidak mabuk dibaca Quran, tapi tak paham. Belajar. Kenapa orang mabuk bisa kembali ke jalan yang betul, bisa bertobat kepada Allah? Kita di mana? Itu perlunya kita belajar. Maka belajar itu wajib, mengajar itu wajib. Orang yang tahu perlu mengajar. Orang ada ilmu kalau dia diam, dia akan disiksa nanti dalam neraka. Tahu dia tidak menyampaikan, dia akan disiksa. Karena ilmu ini ilmu Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Allah lah yang mengajar kita ilmu. Jadi ilmu itu wajib disampaikan, ilmu itu wajib dikongsi. Wajib dikongsi ya. Kalau tidak dikongsi, tidak disampaikan, orang itu dianggap berdosa besar. Kalau tidak disampaikan, maka perlu menyampaikan, perlu memberi, perlu menerima. Take and give, al-akhdhu wal-'atha, memberi perlu, menerima perlu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.